Kali ini Pichel kedatangan lagi sebuah TV box dengan tipe H9X3 sebagai pertimbangan buat kita yang sedang cari TV box. Seperti apa kita lihat? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan review sebuah TV box yang ini ada di samping Pichel itu, yaitu H9X3. Dan nanti Pichel juga akan bahas sebuah aplikasi menarik yang bisa disandingkan dengan TV box ini. Dan lebih menariknya lagi bahwa ini sudah diberikan secara free selama 1 bulan pertama. Untuk penampilan kotak, ini tuh dibalut dengan mayoritas berwarna hitam. Hanya ada tulisan TV box di bagian kiri atas, sedangkan di bagian kanan bawah ada beberapa fitur dari TV box ini, seperti OTA, Wi-Fi, hingga Ethernet. Di bagian dalam kita akan langsung menemukan TV box-nya yang dibalut dalam plastik putih. Kemudian, di dalam paket penjualan nanti kita akan menemukan TV box H9X3. Kemudian kita akan menemukan kabel HDMI, adaptor listrik 5 volt 2 ampere, sebuah remote control, dan juga manual book. Untuk produknya, ini tuh memiliki desain kotak dengan lengkungan di ujung dari TV box-nya. Bahan yang dipergunakan dalam produk ini itu adalah bahan plastik dengan desain yang berbeda di bagian atas dan juga di bagian bawah. Di bagian atas ini ada desain berwarna biru keunguan dengan logo H9X3 yang agak glossy. Sedangkan di bagian bawah mempergunakan bahan plastik dengan matte finish dan disertai dengan 4 buah kaki-kaki dari karet untuk mencegah TV box-nya bergeser. Cari dimensi H9X3 ini tuh memiliki ukuran 10,5 x 10,5 cm dengan ketebalan 1,9 cm dan berat 120 gram. Pada port TV box ini terdapat di sisi kanan dan juga bagian belakang. Di bagian kanan terdapat slot micro SD card, satu USB 2.0, satu USB 3.0, port micro USB untuk OTG, dan di bagian belakang terdapat AV output dengan port 3,5 mm audio jack, SPDIF untuk audio digital output, Ethernet port, Full HDMI port, dan juga port untuk power. Sisanya ada sebuah LED indikator berwarna biru di bagian depan TV box untuk menandakan waktu pada saat ini, dan juga indikator untuk jaringan seperti Wi-Fi dan juga Ethernet. Untuk waktu yang ditayangkan dalam LED indikator ini tuh nantinya akan terupdate secara otomatis jika sudah terkoneksi dengan internet. Sekedar catatan aja ya, untuk port AV ini tuh kita bisa beli konverter dari 3,5 mm ke RCA agar bisa menampilkan gambar kepada TV-TV analog kita. Kalau untuk remote-nya, ini didominasi oleh warna hitam dengan aksen garis secara vertikal. Tombolnya dari bahan karet dengan highlight putih untuk teksnya. Remote ini tuh memiliki fitur basic seperti volume, navigasi normal seperti atas, bawah, kiri, kanan, dan juga OK. Kemudian ada beberapa angka beserta tombol fungsi seperti home, shortcut untuk YouTube dan Netflix, dan juga beberapa tombol lainnya. Sekedar catatan bahwa remote ini tidak memerlukan dongle, dan juga dalam paket penjualannya kita tidak diberikan baterai, sehingga kita harus sediakan baterai AAA sebanyak 2 buah sebelum mempergunakan remote-nya. Untuk spesifikasi, H9X3 memiliki detail sebagai berikut. Prosesor ARM Cortex A55 dengan frekuensi maksimal 1,9 GHz, GPU ARM Mali G31, RAM 4 GB, internal storage 64 GB, OS Android 9.0 Pie, dan Wi-Fi dual band 2,4 dan 5 GHz, plus juga dengan Bluetooth 4.0. Prosesor ARM Cortex A55 ini tuh adalah prosesor quad-core dengan frekuensi maksimal 1,9 GHz dan minimal 100 MHz. Secara umum frekuensinya berada di rentang 1,4 hingga 1,9 pada saat Pichel pergunakan. Kemudian untuk GPU-nya yaitu ARM Mali G31 ini memiliki clock speed sebesar 650 MHz dan outputnya sudah support hingga output 4K 60 fps. Dan untuk tampilannya sendiri, ini juga sudah mendukung akan Dolby Vision yang bisa kita atur via setting, kemudian kita nanti masuk ke bagian menu, dan kemudian ada nanti screen resolution. Di situ nanti juga ada opsi pengaturan seperti resolusi, dan juga color space setting juga ada di dalam situ. Buat kita yang belum aware mengenai Dolby Vision, ini tuh bahwa merupakan sebuah teknologi dari Dolby, di mana untuk menghasilkan gambar yang lebih vivid, dan juga lebih bagus lah, terutama buat kita yang suka menonton akan video. Untuk RAM, TV box H9X3 ini memiliki RAM sebesar 4 GB, di mana pada saat kondisi normal itu tuh masih ada available memory sebesar 3,1 GB. Ini akan sangat berguna banget nih, terutama buat kita yang suka menjalankan beberapa aplikasi sekaligus, dan juga dengan adanya RAM yang besar, ini bisa memastikan kita menjalankan game ataupun aplikasi yang membutuhkan memori besar secara lebih lancar. Selanjutnya, di bagian storage, TV box ini memiliki internal storage sebesar 64 GB,
dan juga penyimpanan yang tersisa untuk kita pergunakan pada saat Pichel cek sekitar 51,9 GB. Storage-nya ini tuh cukup lega ya, karena biasanya beberapa TV box adanya cuma 16 ataupun 32 GB. Sehingga dengan storage yang lebih besar, kita bisa install banyak aplikasi, atau kita bisa banyak simpan gambar ataupun video di dalam TV box-nya secara langsung. Di bagian koneksi, TV box ini sudah memiliki Wi-Fi yang mendukung dual band atau 2,4 dan juga 5 GHz. Ditambah lagi ada fitur Bluetooth 4 yang akan memudahkan kita untuk mengkoneksikan kepada Bluetooth speaker ataupun aksesoris Bluetooth kita seperti remote ataupun gamepad. Dan terakhir, untuk operating system yang dipergunakan dalam TV box ini mempergunakan OS dari Android 9.0 atau codename Pie, dan juga operating systemnya ini tuh dia merupakan operating system full Android, sehingga dia akan memiliki aplikasi dan juga seperti Play Store yang mirip sekali dengan yang ada di handphone. Walaupun pada saat pengetesan ada beberapa aplikasi yang memang tidak tersedia jika dibandingkan dengan yang di handphone. Ini bisa terjadi oleh karena beberapa hal, bisa jadi karena perbedaan OS, ataupun juga bisa karena perbedaan identifikasi dari device TV box itu sendiri. Dalam pengoperasiannya, TV box ini tuh membutuhkan listrik dari adaptor yang sudah disediakan dalam paket penjualan. Adaptornya ini memiliki spesifikasi 5 volt 2 ampere, dan juga jenis kabelnya ini sendiri tergabung dengan kepala adaptornya. Sehingga kita nggak bisa fleksibel, terutama buat kita yang mungkin mau colokan kepada power bank, ataupun kepada charger kita yang lainnya. Sekarang kita akan bahas fitur-fitur dari TV Box H9X3 ini. Secara umum sih ini merupakan TV Box biasa dengan operating system Android seperti yang Pichel udah bilang tadi. Dengan adanya operating system Android ini, maka kita bisa memiliki fleksibilitas dan juga akses kepada ribuan aplikasi Android yang ada dalam Play Store. Bukan ribuan doang, bisa jadi udah jutaan. Karena kalau kita butuh aplikasi kantoran, ada banyak banget aplikasi Office yang tersedia di Play Store, seperti Microsoft Office, WPS Office, Office Suite, dan masih banyak lagi yang lain. Buat kita yang mau bersosial media, bisa juga download nih aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun bahkan hingga TikTok. Lumayan kan buat kita yang lebih suka pantau media sosial melalui TV besar daripada sekedar di layar handphone doang. Kalau kita yang mau fokus kepada entertainment, ini tuh juga bisa. Karena udah ada aplikasi Netflix sama YouTube yang tadi Pichel udah bilang. Dan kemudian kalau misalnya kita masih kurang, masih bisa download lagi aplikasi seperti View, iFlix, dan banyak aplikasi entertainment lainnya. Bahkan seperti Disney Plus aja yang lagi booming nih, yang lagi hits baru-baru ini, itu pun bisa juga langsung kita download di Play Store-nya. Jadi bisa puas nonton dengan banyaknya konten. Cuma di sini tergantung lagi pada kita punya langganan aplikasi yang mana. Yang menariknya, setiap pembelian TV Box ini melalui link yang Pichel sediakan di bawah ini, kita akan mendapatkan layanan SVI Go selama 1 bulan. Buat kita yang belum aware ya bahwa SVI Go ini merupakan sebuah aplikasi yang ada di Play Store dan juga fungsinya adalah untuk menampilkan live TV dan juga video on demand. Mungkin buat teman-teman yang sudah pernah nonton akan review TV Box dari SVI Cloud yang Pichel udah pernah bahas 3 unit, ini akan paham aplikasi ini apa. Secara tampilan aplikasi ini terdiri dari beberapa kotak. Yang pertama adalah kotak live, di mana kita bisa menonton akan tayangan televisi melalui jaringan internet. Channelnya ini beragam banget, mulai dari lokal hingga internasional. Dan juga untuk tayangan-tayangan yang memiliki logo U-turn, kita dapat memutar kembali siaran yang sudah lewat, sehingga akan sangat fleksibel banget buat kita bisa tonton ulang. Selanjutnya, di menu VOD, yaitu tempat untuk menonton film, TV series, ataupun anime. Di sini tuh tersedia banyak banget dan juga coverage-nya pun sangat beragam. Mulai dari film lokal, film Asia seperti Korea, Jepang, India, Thailand, Mandarin, dan juga film internasional seperti Hollywood, ini bisa banget di sini. Ditemani dengan fitur subtitle untuk beberapa film dan juga TV series, membuat pengalaman menonton semakin jauh lebih nyaman. Seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi ya, bahwa kita dapat menikmati fasilitas SVI Go ini secara gratis selama 1 bulan pertama pada saat pembelian. Nanti kita akan diberikan sebuah kode dan kita bisa aktifasi. Jadi ini seperti kayak trial gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nanti tertarik untuk perpanjang, kita bisa karena ada beberapa durasi seperti durasi tambah 1 bulan, bahkan mereka juga punya paket untuk lifetime atau seumur hidup. Jadi kalau misalnya nyaman, ya lanjut. Sedangkan kalau nggak cocok, ya udah, nggak usah diperpanjang. Dan buat kita yang juga suka main game, maka sudah tersedia banyak banget games di Play Store yang bisa kita unduh baik secara gratis ataupun berbayar, dan bisa kita mainkan langsung di TV Box ini. Dengan adanya storage yang lega dan juga RAM yang besar, dan kemudian prosesor yang cukup mumpuni, maka bisa menjalankan games-games dengan lancar. Walaupun sekedar catatan bahwa banyak sekali game yang memang tidak didesain untuk berada di environment TV Box. Contohnya ya, untuk games yang membutuhkan navigasi melalui touchscreen, tentu akan kesulitan banget buat kita pakai mempergunakan di dalam TV Box.
apalagi kalau kita pakai remote bawaannya. Dan oleh karena itu, buat kita yang memang sudah punya aksesoris seperti gamepad ataupun joystick Bluetooth, kita bisa langsung koneksikan aja kepada TV box ini melalui environment Bluetooth, dan ini akan meningkatkan banget kenyamanan kita dalam bermain game. Terakhir, untuk TV box ini juga sudah mendukung untuk casting melalui handphone, namun aplikasi bawaannya ini, yaitu Miracast, hanya baru mendukung casting untuk handphone Android saja. Oleh karena itu, buat kita yang memiliki iPhone ataupun iPad, kita bisa langsung download lagi aplikasi yang namanya AirScreen agar bisa mendukung akan AirPlay. Atau buat kalian yang mungkin punya aplikasi favorit lain untuk AirPlay, bisa juga download aja langsung dari Play Store. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, TV Box H9X3 ini tuh merupakan sebuah TV Box mid-level yang menawarkan pengalaman dalam menonton, bermain, hingga bekerja dengan spesifikasi menengah dan juga harga yang terjangkau. Dibanderol dengan harga 600 ribuan, menjadikan TV Box ini masih di batas terjangkau. Dengan spesifikasi prosesor ARM Cortex A55, RAM 4GB, storage 64GB, dan juga port yang bervariasi, merupakan kombinasi yang komplit lah untuk harga range segitu. Ditambah lagi ya, dengan gratisan trial 1 bulan SVI Go, menjadikan pengalaman menarik nih, terutama buat kita yang belum pernah mencoba layanan dari SVI Cloud sebelumnya. Kalau cocok kan kita bisa lanjut lagi dengan langganannya, jadi bisa memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Jadi paling itu aja review dari Pichel kali ini terkait dengan TV Box H9X3. Buat kalian berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, kalian bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka akan video ini, pastikan kalian hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pichel berikutnya. Dan juga kalian bisa kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, dan juga Instagram ya. Jadi itu dia video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye!